Selamat siang Pak Ketut, selamat siang teman-teman semua. Saya Avinosa Bayu Eka, NIM 185214141 akan mempresentasikan artikel yang saya dapat yang berjudul Kekuatan tarik komposit polyester berpenguat partikel kayu jati, merawan, dan meranti merah. Lalu penelitian yang dilakukan adalah komposit polyester yang dibuat dengan bahan penguat dari 3 jenis rebuk kayu jati, merawan, dan meranti merah. Ini dibuat dengan metode hand layup yang volume fraksinya dibuat berbeda di setiap jenis kayu, yaitu 4%, 8%, dan 16%. Lalu dilakukan pengujian tarik yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan dari masing-masing komposit serbuk kayu. Tujuan penelitian yaitu meneliti pengaruh fraksi volume penambahan bahan penguat dari jenis kayu jati, merawan, dan meranti merah terhadap sifat komposit. Jadi nanti didapatkan data dari pengujian tarik. Dari data tersebut didapat perbedaan kekuatan tarik tiap fraksi volume dan tiap jenis penguat kayu yang digunakan. Lalu akan diamati juga permukaan patahan dengan fotosem dan mengamati pengaruh kadar air tiap jenis kayu terhadap kekuatan tarik tiap komposit. Proses pembuatan bahan penguat untuk komposit. Yang pertama adalah proses pengayakan. Di dalam proses pengayakan ini akan dipisahkan serpian kayu yang besar dengan serpian kayu yang lebih kecil, sehingga didapatkan partikel dengan ukuran 0,425 hingga 2 mm. Lalu partikel tersebut akan direndam dengan larutan alkali NaOH 5% selama 2 jam. Setelah 2 jam, partikel kemudian dibersihkan dengan larutan alkali dengan air aqueous. Lalu partikel dikeringkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung selama 3 minggu dan partikel siap dibuat untuk bahan penguat komposit. Lalu pembuatan komposit. Yang pertama adalah cetakan yang terbuat dari kaca yang sebelumnya sudah disesuaikan dengan geometri spesimen uji, dibersihkan dan dilapisi dengan mirror glass secara merata agar komposit tidak menempel pada cetakan. Lalu yang kedua, mencampurkan partikel kayu dengan resin polyester sesuai dengan perbandingan massa yang telah ditentukan untuk tiap-tiap jenis komposit. Lalu memasukkan katalis pada campuran dengan perbandingan 99:1, kemudian diaduk secara merata dan didiamkan selama 5 menit untuk agar gelembung udara yang terkandung di campuran bisa terlepas. Lalu setelah itu menuangkan campuran resin dengan partikel kayu ke dalam cetakan yang sudah dibuat hingga penuh dan rata. Dibiarkan selama 8 jam, kemudian dikeluarkan dari cetakan. Setelah spesimen dikeluarkan dari cetakan, kemudian dilakukan proses post curing terhadap spesimen uji menggunakan furnace listrik. Temperatur yang digunakan adalah 62 derajat Celcius dengan waktu penahanan selama 4 jam. Lalu didapatkan data penelitian sebagai berikut dari hasil uji tarik. Dari data penelitian tersebut didapatkan komposit paling kuat adalah komposit dengan bahan penguat kayu merawan, dan yang kekuatan tarik paling rendah
adalah komposit dengan bahan penguat meranti merah. Di situ juga dapat dilihat bahwa kadar air juga mempengaruhi kekuatan tarik komposit. Semakin besar kadar air, maka kekuatan tarik akan semakin rendah. Lalu juga dapat dilihat bahwa semakin bertambahnya fraksi volume bahan penguat, maka semakin rendah kekuatan tarik yang didapat. Hal itu mungkin terjadi karena penggumpalan serbuk kayu. Maka kesimpulan yang didapat yaitu semakin bertambahnya fraksi volume bahan penguat, maka semakin rendah kekuatan tarik. Hal itu mungkin terjadi karena adanya penggumpalan antara serbuk kayu sehingga mengurangi daya ikat antara serbuk kayu dan polyester. Lalu jika dibandingkan kekuatan ketiga macam komposit tersebut, kekuatan tarik tertinggi adalah pada komposit kayu merawan, diikuti kayu jati dan meranti merah. Lalu dari pengujian kadar air ketiga jenis kayu didapatkan bahwa kayu merawan memiliki kadar air paling rendah, diikuti kayu jati dan kayu meranti merah. Penelitian yang akan saya lakukan adalah komposit dengan resin polyester berpenguat nano dari kayu mahoni. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.